Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini adalah bulan Safar, di mana dulu sebelum zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, zaman jahiliyah dulu itu beranggapan bahwa, meyakini bahwa bulan Safar adalah bulan yang penuh musibah, bulan yang penuh panca belai, bulan yang penuh, bulan yang diturunkannya ribuan penyakit, ribuan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi, memberikan solusi bahwa jangan di bulan Safar ini tidak ada penyakit yang menular, tidak ada wabah penyakit, tidak ada panca belai. Itu kesimpulannya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah apa? Maksudnya supaya kita itu menjalani bulan Safar ini dengan penuh optimis. Jangan sampai menjadi orang yang pesimis. Akan tetapi dengan persyaratan, tentu dengan persyaratan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari musibah, agar terhindar dari belai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama memperbanyak istighfar, yang kedua memperbanyak sedekah. Oleh karena itu para wali zaman dahulu ketika berada di tanah Jawa mengajarkan kepada masyarakatnya agar bersedekah. Salah satunya yaitu dengan cara membuat kue cimplo, yang tujuannya adalah dengan kue cimplo tersebut bisa ketika disedekahkan bisa menolak terhadap semua belai. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW bersabda, as-sodaqatu, sodakoh itu bisa tudfa'u maitatassu, bisa mencegah dari mati dalam keadaan jelek. Begitu juga bisa menyebabkan menutup segala musibah yang akan terjadi pada sang pelakunya. Oleh karena itu sampai sekarang tradisi cimplo selalu diadakan dengan tujuan adalah dengan keberkahan berbagi, dengan keberkahan sedekah. Mudah-mudahan musibah yang akan datang, tahun yang akan datang bisa terhindar, musibah belai yang akan datang bisa dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya bersedekah. Akan tetapi para ulama, ada pendapat ulama yang menerangkan tentang musibah, tentang belai pada bulan Safar ini. Wa naqala ba'dul fudala'i, dan berkata dan sampun menukil sebagiannya orang-orang yang ahli fudola, ahli memiliki keutamaan, ahli memiliki hikmah, annahu setuhunya para ulama tersebut berkata, annahu waroda anal balaya, sesungguhnya bakal terjadi beberapa belai al muqaddaratu fi sanati, yang telah ditentukan pada tahun ini selama setahun yang akan datang, tangkilu minal lauhil mahfuz, yang dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala dari Lauh Mahfuz ila sama'id dunya, menuju ke langit dunia, fi lailati akhiri arba'ata, pada malam terakhir di hari Rabu, min syahris safaro, dari bulan Safar. Wa annaman kataba hadil ayah, dan sesungguhnya barang siapa yang menulis ayat ini, as-sab'a fi ina'in, sebanyak 7 kali fi ina'in, pada sebuah wadah, wa mahahunna bima'in, begitu juga setelah ditulis kemudian dilebur dengan air, wa syarabahu, kemudian setelah dilebur dengan air kemudian diminumnya, lam tusibhu syai'un min tilkal balaya, maka musibah yang selama setahun yang akan datang, yang akan terjadi, tidak akan menimpa terhadap orang yang meminumnya. Pertanyaannya, itu orang yang meminum, bagi mereka yang tidak bisa membaca ayatnya. Pertanyaannya, ketika kita membaca ayat tersebut, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya ayat tersebut, otomatis itu jauh lebih baik. Diminum itu ketika mereka tidak bisa memanjatkan doa dengan ayat-ayat tersebut. Manakala kita mempunyai kemampuan untuk membaca, alangkah lebih baiknya kita membaca, kita menghafalnya, kita mewiridinya, mengauratnya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari semua penyakit, semua musibah, semua belai.
Apa yang dibaca? Wahia lantas apa ayat tersebut? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun utai keselamatan, qaulan mir rabbir rahim, ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha belas kasihan. Salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Yasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ayat yang dibacakan ketika di hari Rabu bulan Safar. Mudah-mudahan dengan ayat tersebut kita terhindar dari musibah, dari belai. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, salamun ala Ibrahim, keselamatan teruntuk Nabi Ibrahim yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang membakarnya. Tetapi dengan izin Allah, api tersebut walaupun membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim tidak terbakar. Salamun ala Musa wa Harun, begitu juga keselamatan terhadap Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa diselamatkan dari Raja Fir'aun, begitu juga Nabi Harun yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Raja Fir'aun yang penuh kesombongan dan kecongkakan. Salamun ala Yasin, begitu juga keselamatan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah ayat-ayat tersebut yang dibacakan oleh para ulama, yang dibacakan oleh para kiai, yang maksudnya adalah dengan keberkahan ayat tersebut kita mudah-mudahan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang akan terjadi pada kemudian hari, khususnya belai, musibah, wabah, penyakit, terhindar karena Allah Subhanahu wa taala. Penyakit dari Allah, begitu juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak zikiran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya musibah akan terhindar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.